selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu, itulah kerinduan hati kami. Oh, bawa kami dekat padamu, tinggal dalam hadirat-Mu, oh haleluya. Hira lama shandara lama lama hibara laba shandara lama takara lama haleluya. Kami ingin lebih di dalam hadirat-Mu, di dalam
kediaman-Mu Tuhan. Kira lama sana, kira lama sana. Rabarabata shikararararabar. Nama toko rababaya shikera. Renungan malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 27. Berjudul Aman dalam Perlindungan Tuhan. Saya akan bagi Mazmur 27 ini menjadi 4 bagian. Yang pertama tentang worry, ketakutan, kekhawatiran. Ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan demikian dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Ayat yang pertama sampai ketiga ini mengatakan bahwa Daud ada di dalam keadaan yang menakutkan. Dia tentara berkemah di sekelilingnya, mengepungnya, penjahat-penjahat menyerangnya, ingin mengambil hidupannya, ingin memakan dagingnya. Tapi yang luar biasanya, Daud mengawali Mazmur ini dengan mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Dia mengubah ketakutannya. Dia mengubah intimidasi yang diberikan oleh musuh menjadi satu kekuatan. Dia katakan kepada dirinya, Tuhan itu benteng hidupku. Kepada siapa aku harus gemetar? Bagaimana Daud bisa melakukan itu? Dia berkata-kata menguatkan dirinya sendiri. Dia berkata-kata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Padahal dia ada di dalam intimidasi, dia ada di dalam bahaya, dia ada di dalam tekanan. Satu hal yang menjadi kekuatan Daud adalah ayat yang keempat sampai keenam. Dikatakan demikian, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ayat yang keempat sampai keenam ini mengatakan tentang worship. Hubungan Daud dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatannya. Bagaimana dia mendapatkan kekuatan mengubahkan cara pandangnya. Saat dalam keadaan bahaya, saat ada di dalam kepungan musuh, dia dapat menjadi kuat. Inilah yang menjadi rahasia kekuatan Daud. Dia katakan, satu hal kuingini, diam di rumah Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan inilah yang membuat dia berbeda, membuat perspektifnya berubah. Dikatakan dia mengatakan, ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya, menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Saya teringat bahwa ini adalah
kebiasaan orang pada zaman Daud. Saat seseorang menerima tamu di dalam rumahnya, dia akan melindungi tamunya itu. Ingat kisah tentang Lot pada waktu malaikat Tuhan datang ke rumahnya, bermalam di rumahnya, dan orang Sodom mencarinya. Mereka harus berhadapan dengan Lot. Begitu juga Daud ini mengatakan Tuhan itu melindunginya di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Dia Tuhan sendiri menyembunyikan dia di dalam persembunyian di kemahnya. Tuhan yang menjadi tempat perlindungannya. Tuhan menjadi tempat persembunyiannya. Inilah yang menjadi kekuatan bagi Daud. Perspektifnya diubahkan. Dia melihat Tuhan itu sebagai pelindungnya. Dan dikatakan ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Kalau kita melihat keadaan alam di Israel, gunung batu itu begitu kuat. Saat kita ada di atas gunung batu, itu menjadi perlindungan. Karena itu seringkali gunung batu dikatakan gunung batu keselamatan. Gunung batu kubu pertahanan. Disitulah mendapatkan pertahanan. Dan di atas gunung batu kita dengan mudah untuk melihat musuh-musuh kita. Karena itu Daud katakan di dalam ayat yang ke-6. Sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan Daud. Hubungannya dengan Tuhan. Dia mempunyai kehidupan penyembahannya kepada Tuhan. Ini yang mengubahkan perspektifnya. Dia bisa melihat musuh-musuhnya dengan tegak kepala. Karena Tuhan menjadi tempat perlindungannya. Tuhan menjadi tempat persembunyiannya. Ayat yang ke-7 sampai ke-12. Ini bicara tentang walking. Saat kita datang ke dalam hadirat Tuhan, kita dikuatkan. Ini yang menjadi kunci kekuatan kita saat kita menghadapi musuh-musuh kita. Saat kita menghadapi kenyataan. Mungkin saat ini saya nggak tahu apakah yang Bapak Ibu alami dalam kehidupan ini. Dalam masa-masa pandemi ini ada banyak yang mengintimidasi kehidupan kita. Ada banyak yang membuat kita takut. Kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. Kita nggak tahu bagaimana akan terjadi di hari-hari ke depan. Seringkali kita belum memiliki gambaran yang baik tentang hal itu. Bahkan kita diintimidasi oleh musuh. Saat banyak masalah-masalah, tantangan datang dalam kehidupan kita. Mari kita melihat contoh Daud. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita. Saat kita datang dalam hadirat-Nya, kita datang dalam penyembahan kepada Dia. Biarlah Tuhan mengubahkan perspektif kita. Tuhan sendiri membawa kekuatan di dalam hati kita. Ayat yang ke-7 sampai ke-12 ini berkata tentang bagaimana dia menghadapi kenyataan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman.
saat dia menghadapi kenyataan, Daud berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau pertolongan, jangan tinggalkan aku. Tuhan, Engkau yang mendengar seruanku. Oh Tuhan, dia katakan itu. Kalau Engkau memerintahkan, carilah wajahku. Tuhan, wajahmu aku cari. Mari Bapak Ibu, saat engkau menghadapi tantangan, saat engkau menghadapi masalah dalam kehidupan ini, berserulah, naikkanlah seruanmu kepada Tuhan seperti Daud. Tuhan, janganlah engkau menyembunyikan wajahmu. Tuhan, engkaulah pertolonganku, janganlah meninggalkan aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Inilah yang Daud katakan. Saya percaya saat kita menghadapi bersama dengan Tuhan, ayat yang ke-13 dan 14 ini akan menjadi kekuatan kita. Ini bicara tentang menantikan Tuhan dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini kekuatan yang Daud terima dari Tuhan. Dia katakan dia memiliki iman. Aku percaya melihat kebaikan Tuhan. Aku akan menantikan dia dan aku menguatkan dan meneguhkan hatiku. Engkau Tuhan keselamatanku. Engkau Tuhan kota bentengku, tempat perlindunganku. Disitulah dia mendapatkan kemenangan. Saya percaya apapun Bapak Ibu, apa yang kau alami hari ini, engkau alami hari-hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya engkau mendapatkan kekuatan yang baru senantiasa di dalam Tuhan. Jadikan dia tempat perlindunganmu. Engkau akan merasa aman dan kekuatan yang dari Tuhan menjadi bagian dalam hidupmu. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kebaikan-Mu Tuhan, segala yang baik Kau nyatakan. Besar setiamu, besar kasih-Mu Tuhan. Ya ralaba shandara lama lama sih. Haleluya. Kira lama shandara lama lama takara lama sih. Sandara lama sih. Kau setia, Kau setia, Kau setia Tuhan. Mari datang mendekat kepada Tuhan. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau tempat persembunyian kami Tuhan. Engkau kekuatan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami memiliki Bapa yang setia. Amin. Tuhan, apapun di dalam dunia ini begitu cepat berubah, begitu cepat Tuhan berganti Tuhan. Tapi kami tahu satu hal yang tidak berubah. Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Engkau Tuhan setia bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, kesetiaan-Mu, kuasa-Mu tidak berubah. Kepadamu kami berharap. Kepadamu kami bergantung Tuhan. Engkau andalan kami. Engkau kekuatan kami. Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami. Tuhan, kami tidak takut. Apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, Tuhan, kami percaya Engkau setia bagi kami. Amin. Tuhan, Engkau tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa biar Engkau menguatkan setiap kami malam hari ini. Terima kasih untuk hari yang kami sudah lalui. Engkau tidak pernah terlambat Tuhan menolong kami, memberikan pertolongan-Mu bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami. Oh, dengan kasih yang kekal Tuhan. Bahkan saat kami tidak setia, saat kami Tuhan gagal melakukan apa yang menjadi bagian kami, Engkau tidak pernah gagal Tuhan dalam rencana-Mu. Tuhan, kami terus berdoa, kami mau mengandalkan Engkau lebih lagi. Tuhan, saat kami mencari wajah-Mu, Tuhan, biarlah kami boleh menemukan Engkau. Kami boleh menemukan pengalaman pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Bawa kami Tuhan, dan untuk mengalami Engkau dalam hidup kami. Izinkan kami untuk melihat kebaikan-kebaikan-Mu setiap hari. Izinkan kami melihat keajaiban-keajaiban-Mu. Kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Perlindungan-Mu nyata atas setiap kami. Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas keluarga kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kekhawatiran, segala hal-hal yang menekan kami, oh Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan, gantikan dengan iman, gantikan dengan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, mari Tuhan Engkau bekerja atas kehidupan setiap kami.
Malam hari ini kami mau terima kekuatan dari Engkau. Kami mau tidur Tuhan, meletakkan kepala kami dengan satu damai. Karena kami tahu Tuhan perlindungan kami. Tuhan Engkau kekuatan kami. Oh Tuhan, Engkau terang dan keselamatan kami. Engkau benteng hidup kami. Dan kami percaya rencanamu tidak pernah gagal. Tuhan, Engkau yang membawa kami dalam jalan-jalan kemenanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami mau katakan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau Allah yang setia. Kau tidak berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan akan Engkau yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih. Amin. Amin. Kami terima kemenangan darimu Tuhan. Amin.